tidak boleh menindas teman saudaranya. Kemudian dia mulai memperhatikan kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki makanan dan perlindungan. Adik-adik, dalam situasi apapun, Nabi Nehemia tetap percaya kepada Allah. Dia memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan sehingga tembok Yerusalem selesai dalam waktu 52 hari aja. Semua orang tahu bahwa Allah memampukan para pekerja untuk mengerjakannya. Musuh-musuh umat Tuhan menjadi gentar dan mereka pergi meninggalkan. Nehemia kemudian meneruskan pekerjaannya membangun masyarakat di Yerusalem, mengadakan reformasi. Ya, reformasi spiritual, dibacakan kembali hukum Allah, ya. Lalu umat Allah harus mengikuti perintah Allah. Adik-adik, rombongan Israel yang ketiga kembali dari pembuangan dan menetap di kota-kota mereka masing-masing. Beberapa waktu kemudian di Yerusalem, semua orang berkumpul bersama Esra, orang Lewi, Nehemia, dan imam dan ahli kitab itu berdiri di mimbar. Dia membuka kitab Taurat Musa dan semua orang berdiri menantikan pembacaannya. Pujilah Tuhan Allah yang Maha Besar, kata seru Esra. Semua orang bilang apa? Amin, amin. Lalu mereka sujud dan menyembah Tuhan sampai ke tanah. Dari pagi hingga siang Esra membacakan kitab Taurat, sehingga orang-orang Lewi menjelaskan apa yang dibaca. Wah, umat yang mendengarnya menjadi senang karena mengerti akan firman itu. Lalu bangsa Israel mengakui dosa mereka dan memuji Allah atas janji-janjinya. Ketika tembok Yerusalem diresmikan, Esra, Nehemia, para imam dan semua orang berjalan bersama-sama menuju bait Allah. Mereka bernyanyi, mempersembahkan korban, memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik Nehemia adalah seorang pendoa. Dia percaya Tuhan dan terus membawa perubahan bagi masyarakat. Hari Sabat mulai dirayakan kembali. Tadinya sebelumnya mereka bekerja di hari Sabat, maka Nehemia marah dan sampai menarik rambut ya supaya mereka taat. Nah, adik-adik, apakah isi doa Nehemia? Kita buka dari Nehemia 13 ayat 31b yuk. Nehemia 13 ayat 31b. Nehemia 13 ayat 31b. Ini adalah doa singkat daripada Yeremia. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Yeremia berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan. Kesetiaan kepada hukum. Yeremia ingin agar bangsanya ini boleh bertobat. Nah, adik-adik, kisah Esra dan Nehemia, kitabnya tadi kita sudah bahas. Nah, kita masuk di dalam kitab Ester. Ada apa di kitab Ester? Kitab Ester adalah Allah memelihara umatnya. Ketika semua tadi terjadi di Yerusalem, masih banyak umat Allah itu tinggal di Babel dan Persia. Nah, salah satunya adalah Ester. Ia adalah seorang pemudi Yahudi yang cantik. Pamannya Mordekai menjaga dia sejak kecil, ya. Nah, waktu itu penguasa Persia zaman itu adalah Raja Ahasiweros. Dia menjadikan Ester menjadi ratu. Tetapi waktu itu Ester tidak memberitahukan latar belakang keluarga dan kebangsaannya kepada raja. Suatu ketika ada seorang pejabat raja Persia yang bernama Haman iri hati kepada Mordekai karena ia tidak mau sujud menyembah Haman. Nah, maka ia berencana untuk menghancurkan semua orang Yahudi, bukan hanya Mordekai. Dia benci kepada Mordekai, tapi dia tahu Mordekai orang Yahudi, maka ia berencana untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Ketika Mordekai mengetahui niat Haman yang jahat ini, dia minta Ester untuk menghadap raja, memohon belas kasihan raja atas perkara ini. Hal ini sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun
karena tak seorang pun boleh menghadap raja, kecuali raja panggil. Pasti akan dihukum mati kalau tiba-tiba menghadap raja. Nah, berarti posisi Ester sangat bahaya. Tetapi Ester mengenakan pakaian ratu dan menghadap raja. Pada mulanya, ia nggak minta apa-apa kepada raja, hanya mengundang raja dan Haman makan. Tetapi sambil mengundang mereka makan, akhirnya Ester menceritakan maksud jahat dari Haman ini. Nah, lalu raja menjadi marah dan menuntut orang yang merencanakan rencana jahat itu dihukum mati. Akhirnya Haman digantung di tiang yang telah ia siapkan bagi Mordekai. Nah, lalu Ahasiweros memberikan hak kepada semua orang Yahudi di setiap kota untuk membela diri dan melawan siapapun yang menyerang mereka. Orang-orang Yahudi akhirnya mengalahkan musuh-musuh mereka yang mencoba menjalankan rencana Haman yang jahat untuk membasmi mereka, menghancurkan. Hari berikutnya umat Allah beristirahat dan menjadikannya hari perayaan. Sang raja menunjuk Mordekai menjadi perdana menteri, menggantikan Haman tadi, ya. Lalu Ester dan Mordekai menetapkan peraturan, yaitu merayakan hari raya Purim, yang artinya penyelamatan dan perlindungan Allah bagi bangsa Yahudi. Maka mereka mengirim surat kepada seluruh keluarga Yahudi untuk merayakan hari raya itu turun-temurun. Adik-adik, dari pelajaran kitab Ester ini, apa yang bisa kita pelajari? Ketika kita menghadapi kesulitan, Ester berdoa mencari Allah. Bahkan dia berpuasa agar Tuhan boleh menggerakkan hati dan memberi hikmat bagaimana solusinya. Dan Tuhan menjaga bangsa Yahudi. Adik-adik, kita sudah belajar lewat kitab Ezra, Nehemia, dan Ester. Bangsa Israel begitu bandel, adik-adik. Dibilangin sekali, berulang-ulang terus-menerus. Mereka bertobat, lalu menyembah Allah-Allah palsu lagi. Bertobat, menyembah Allah-Allah palsu lagi. Padahal Tuhan sudah mengirim nabi-nabi, imam-imam, untuk apa? Untuk memberi pesan, jangan berbuat begini, begitu, dan memberikan perintah. Namun mereka terus berulang dan jatuh ke dalam dosa kembali. Adik-adik, bukankah sama seperti kita? Kita sudah dikasih tahu mungkin sama papa mama, sudah dikasih tahu sama guru di sekolah. Kita suka diulangi lagi kesalahan yang sama. Apakah pernah demikian? Nah, adik-adik, jangan sampai ya, kalau kita sudah salah, lalu kita diberitahu, jangan kita buat itu lagi. Adik-adik berdoa, kalau memang iya suka begitu, Tuhan, minta Tuhan, katakan, Tuhan, aku ini bandel ya, susah nurut. Minta Tuhan ubah hati dan pikiranku, supaya aku boleh menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran. Karena Tuhan senang kepada orang yang suka mendengar dan yang taat. Ya, adik-adik, kita akan berdoa. Nanti kita akan naikkan sebuah pujian. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kisah mengenai Ezra, Nehemia, dan Ester. Lewat pergumulan umat Tuhan, di mana Tuhan sudah menghukum mereka, dan mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, suatu sukacita karena Allah menepati janji. Tuhan tidak pernah berbohong dan berdusta. Di dalam nubuat Nabi Yesaya, semua digenapi di dalam zaman Ezra, Nehemia. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan terangkan kepada kami. Biarlah kami boleh mentaati firman Allah. Kami boleh dengar-dengaran orang tua dan guru. Kami boleh minta Tuhan untuk menjadi anak yang taat, yang tidak kembali mengulangi kesalahan yang lama. Tuhan, ampuni segala dosa kami dan kebandelan kami. Tuhan, beri hati kami hati yang baru, sehingga hati ini boleh hati yang taat, bukan hati yang keras.
kata-kata yang boleh lemah lembut, dan kami mau Tuhan memakai kami sebagai alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemberitaan firman hari ini. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau naikkan sebuah pujian, ubah hatiku. Kita mau Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang lemah lembut, yang boleh seputih salju, ya, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Puji Tuhan. Adik-adik, kita berdoa ya. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita, sehingga Dia mau menyelamatkan kita orang yang berdosa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan kepada kami, umat yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau baik, dan kami mau Tuhan terus-menerus menjaga kami, Tuhan terus-menerus menegur kami jika kami masih ada dosa, jika kami masih ada kebandelan lama. Maka Tuhan biarlah terus-menerus tegur kami, karena kami mau Bapa mempunyai hati yang lemah lembut, yang menjadikan kami boleh taat, kami boleh kudus, kami boleh suci hati. Bapa, ampuni segala dosa kami, dan kami percaya dengan darah-Mu Yesus yang telah menebus kami, kami diberikan kekuatan, kesanggupan untuk boleh menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak yang masih di dalam online study di rumah. Tuhan memberkati mereka, beri hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Dan berkati lausu-lausu yang sudah membawakan firman, juga memberkati persekutuan gereja kami, sehingga lebih banyak lagi orang-orang boleh datang kepada Tuhan.
Berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Adik-adik, bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. Dan langsung percaya Tuhan tetap menyertai kita sampai kita bertemu kembali di gereja secara offline. Tetapi sementara ini kita online. Kita akan terus semangat. Minggu depan kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu remaja. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.